Halo guys, selamat siang. Hari ini saya di sini bersama Bima ingin membahas tentang sesuatu. Perkenalan dulu, nama saya Ariwan dari Putra. Saya Bima Dwi Kameraja. Kami berdua dari Teknik Industri 2023. Apakah kalian setuju dengan runtuhnya Soeharto? Kalau saya sih, saya tidak setuju dengan pencopotan Soeharto ya. Karena di masa kepemimpinan Soeharto itu banyak sisi positifnya. Banyak sisi positifnya seperti keamanan yang tinggi, ya kan, ekonominya juga stabil, pokoknya terjamin lah ekonominya gitu. Kalau menurut saya sendiri sih, saya tak setuju karena beberapa hal yang ada di pemerintahan Soeharto itu kurang bagus ya. Ibaratnya kayak kejahatan HAM, terus ada juga korupsi merajalela dari kalangan pemerintah, dan juga kita sebagai rakyat menjadi tertekan karena pemerintahan yang otoriter. Menurut saya sih itu sih. Guys, untuk pertanyaan kedua nih ya, kan di masa kepemimpinan Soeharto kan banyak pelanggaran HAM gitu. Gimana sih tanggapan Anda berdua gitu? Gimana tanggapan? Kalau menurut gue ya, pemerintah Soeharto itu sangat banyak melakukan pelanggaran HAM. Ibaratnya kayak pembantaian PKI, terus penembakan misterius, dan juga banyak penculikan kepada orang-orang yang kontra terhadap pemerintahan Soeharto. Itu sangat keji sih menurut saya, kalau menurut kemanusiaan. Memang sih banyak terjadi pelanggaran HAM ya di masa kepemimpinan Soeharto. Tapi menurut saya penghilangan orang atau pembunuhan gitu dilakukan dengan secara terpilih, jadi bukan acak gitu. Jadi Soeharto memilih siapa orang yang menurut dia mengganggu stabilitas ini keamanan. Jadi dihilangkan untuk biar keamanannya stabil gitu. Keamanannya terjaga dan tetap tertib. Berarti pemerintahan Soeharto itu bukan pemerintahan yang demokratis ya, berarti kan otoriter ya. Padahal negara kita itu negara demokratis, negara republik. Seharusnya kita jangan pernah membatasi apa yang harusnya kita dapatkan sebagai rakyat ya. Kalau misalkan saya dibatasi hak saya, itu saya akan sangat marah sih. Memang sih seperti hak kita kayak dirampas gitu kan ya. Harusnya negara demokrasi, tapi serasa seperti otoriter, ya kan? Ya. Tapi kalau menurut saya memang ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang terpaksa dilakukan. Jadi Soeharto merasa dirinya harus terus melakukan hal-hal itu gitu untuk menjaga kesejahteraan masyarakatnya. Jadi dia tidak peduli dengan kecaman, dengan perbuatan dia yang kontroversial, tapi dia tetap melakukan apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi dia terus menghilangkan orang, menghilangkan partai-partai oposisi gitu, biar tidak ada yang menghalangi jalan dia untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Bukan itu berarti kita itu punya pemimpin yang tidak manusiawi, dan itu celah buat korupsi itu besar banget loh. Yang saya tahu ya, keluarga Soeharto kan kaya banget ya, itu korupsinya besar-besaran. Itu kemungkinan kan sampai sekarang lah pasti ada lah harta-harta yang masih disembunyikan. Jadi nggak etis lah kalau kan hal tersebut masih dilestarikan sampai sekarang. Ya, ini kita membahas tentang korupsi ya di zaman Soeharto. Kalau korupsi di zaman Soeharto memang banyak ya, itu tapi dibandingkan dengan zaman Soekarno. Jadi pas zaman Soekarno itu korupsi masih sedikit dan korupsi itu meningkat pas di zaman Soeharto. Tapi kalau dibandingkan dengan pemerintahan sekarang nih, setelah Soeharto, korupsi itu lebih banyak. Korupsi lebih banyak dan tidak ada sisi positifnya. Kalau di zaman Soeharto, korupsi banyak nih, tapi ada sisi positifnya seperti ekonomi yang stabil, terus negara kita bisa melawan inflasi yang tidak stabil, pembangunan di mana-mana. Jadi ada pembangunan jalan raya, bandara, pelabuhan, gitu, sekolah-sekolah, rumah sakit. Jadi standar pendidikan dan kesehatannya itu meningkat. Tapi kalau zaman sekarang korupsi masih ada tapi
hasilnya yang dihasilkan apa? Kalau zaman Soeharto masih ada hasilnya, gitu menurut saya. Jadi korupsi gak apa-apa asalkan ada hasilnya. Itu argumen yang menarik sih. Soalnya yang saya lihat untuk sekarang sih korupsi memang masih ada. Cuma hasilnya lebih kelihatan. Misalnya pembangunan nggak berpusat di Jawa aja. Misalnya ada di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi atau di Papua bahkan. Di zaman Soeharto pun kita lihat Papua itu kayak saudara yang dipirikan, sekolah yang terbatas dan berbagai banyak pelanggaran-pelanggaran seperti kelompok bersenjata itu dimulai di era Soeharto loh. Kesimpulan menurut gua sih pemerintah Soekarno itu sebenarnya ada baiknya ada buruknya juga, cuma lebih banyak buruknya. Kita sebagai masyarakat Indonesia tuh punya hak dan kewajiban yang berbeda-beda lah ibaratnya. Jangan sampai hak kita itu dirampas, cuma kewajiban kita juga nggak ada. Gitu aja seperti itu. Memang sih zaman Soekarno, zaman Soeharto memang harus dipertahankan. Kalau menurut saya zaman Soeharto harus dipertahankan itu karena yang pertama ekonominya stabil gitu. Jadi dibandingkan dengan ekonomi yang sekarang, ekonomi di zaman Soeharto itu masih lebih baik ya kan. Dan keamanannya itu masih terjamin. Kalau zaman sekarang ada orang maling, terus yang dimalingnya malah yang di penjara gitu. Yang dimaling ngebales, yang dimalingnya malah masuk penjara. Jadi hukum zaman sekarang itu aneh. Jadi menurut saya lebih baik zaman Soeharto. Oke, sekian terima kasih dari saya dan Bima. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.